The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah Mitra Muslim, di malam hari ini senang sekali saya Denny Rohmati yang kembali bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu. Mitra Muslim malam hari ini juga turut menyimak melalui radio streaming. Saat ini juga turut menyaksikan live di channel TikToknya Suara Muslim, dan juga nanti di TikToknya Tibun Nabi Holistiker. Dan tentunya dipersembahkan oleh LAS Taman Zakat Mitra Muslim, dan kita akan ngobrolin tentang bagian yang ketujuh, penyakit berbanding lurus sifat pasien ya. Jadi menghubungkan jenis penyakit dengan sifat seseorang ini bukan hal yang baru ya Mitra Muslim ya, karena di sini ada ranah dunia psikologi kesehatan melalui konsep psikosomatik Mitra Muslim. Jadi tubuh dan pikiran manusia bekerja layaknya dua sisi mata uang, yang satu di antara yang lainnya itu bisa mempengaruhi di mana karakter seseorang, kemudian cara merespon stres hingga kebiasaan emosional tertentu dapat memicu manifestasi fisik berupa penyakit-penyakit tertentu. Kemarin sudah kita bahas ya, ada penyakit-penyakit hati, kemudian juga yang lainnya yang tentu itu akan bisa berdampak. Nah, malam ini soal kita akan lanjutkan, dan kita sudah bersama ada Ustadz Ahmad Nizam, founder dari Tibun Nabi Holistiker. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustaz di malam hari ini? Alhamdulillah. Kali ini insya Allah lebih bisa menjawab semua pertanyaan karena waktunya 1,5 jam Ustaz. Kabar bahagia untuk kita muslim ya di malam ini ya. Alhamdulillah, dan terima kasih juga yang sudah menyapa-nyapa kami dari TikToknya Suara Muslim, termasuk nanti juga kita akan sapa ya dari TikToknya di Tibun Nabawi Holistiker. Tapi kita akan bahas dulu Mitra Muslim, penyakit ternyata berbanding lurus dengan sifat pasien. Nah, pripun Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya kami doakan bagi Mitra Muslim yang sekarang lagi diuji di Allah dengan sakit, semoga diberikan sembuh, diangkat semua penyakitnya dan sehat seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Bagi mitra muslim yang sekarang diuji Allah dengan materi semoga diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bicara tentang hati itu sebenarnya episodenya nggak sampai 7 Mas, banyak. Cuman ini kan nanti biar orang-orang itu nggak bosan. Betul. Kita pasti sampai 7 aja. Jadi nanti mungkin yang akan datang kita coba singgung sedikit-sedikit mawon nggih. Jadi sedikit untuk mengingatkan aja bahwa kalau yang berhubungan dengan hati itu berhubungan dengan kecemasan, dengan kecemasan, was-was, cemas itu berhubungan dengan organ hati. Kalau itu yang tujuan dari segi fisik, psikis, ini sedikit mengingatkan supaya mitra muslim nggak lupa. Yang kedua ya berhubungan dengan jantung, itu biasanya marah, jadi marah. Terus marah yang berlebih-lebih itu nanti efeknya ke jantung. Terus kalau yang berhubungan dengan ginjal itu adalah biasanya karena ketakutan atau paranoid ya. Jadi ketakutan yang berlebih itu bisa mengakibatkan pada organ-organ ginjal. Sedangkan pada paru-paru itu adalah kesal, jengkel, kecewa, Terus kalau yang berhubungan dengan limfa itu berhubungan dengan curiga, prasangka. Jadi mungkin pada kesempatan ini mungkin kami akan coba untuk menyimpulkan aja secara global. Memang penyakit itu hati itu ada dua, yaitu penyakit hati secara fisik, yaitu memang harus diobati pada kesempatan yang minggu-minggu sebelumnya kan sudah dijelaskan. Jadi organ hati itu punya 500 fungsi.
Jadi minimal 500 fungsi, salah satunya dia adalah mendetok racun dalam tubuh kita secara alami. Nah, jadi racun dalam tubuh kita itu didetok oleh hati kita. Itu jam kerjanya jam berapa? Dia punya jam kerja. Jam kerjanya adalah jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi kalau mitra Muslim yang jam segitu ya, jam 11 malam sekarang masih masih begadang sampai jam 3 pagi ya. Kalau sudah tahu ilmunya mulai sekarang wajib dirubah. Jadi kalau kepengen sehat wajib dirubah. Oke, tapi kalau misalkan tidak mau dirubah itu pilihan. Jadi sudah tahu ilmunya tidak mau berubah ya sudah berarti adalah pilihan. Makanya pada kesempatan ini tugas kami sebagai seorang herbalis adalah dari Tribun Nabi adalah menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Jadi nanti kalau diterima apa enggak lah itu adalah pilihan dari pemirsa sendiri. Jadi mau sembuh enggak usah dia. Makanya kan pada sering saya sampaikan adalah menjadi sehat itu adalah pilihan. Jadi makanya itu nanti berhubungan dengan karakter juga Mas Randy. Jadi makanya watuk iso diobati, nek watak digawa mati. Jadi makanya kalau berhubungan dengan watak itu yang bisa menyembuhkan siapa? Pasien sendiri. Makanya sering saya ditanyain, Ustadz ini dong bisa nyembuhin? Nggak bisa, saya nggak bisa, saya manusia biasa. Saya cuma bisa ngedukasi, mengajarkan supaya jenengan bisa sehat. Ilmunya ada, tergantung jenengan mau nggak. Jadi yang bisa menyembuhkan dua, Allah sama pasien sendiri. Jadi kalau Allah itu minta pertolongan, kalau pasien adalah boosternya, jadi mempercepat kesembuhan dari pasien. Jadi kalau udah ada ilmunya, tinggal jalankan aja. Jadi kalau jam organ tubuh, hati itu kerjanya jam 11 malam, masih begadang ya sudah, itu pilihan. Jadi kita nggak bisa maksakan. Jangan sampai nunggu semuanya terlambat. Ya. Kalau semuanya udah terlambat, pengobatannya mahal. Jadi pencegahan udah nggak efek, udah pengobatan pencegahan itu. Kalau udah bicara tentang tentang hati, makanya pada kesempatan ini bagi mitra Muslim yang kerjanya malam, entah itu ojol, entah itu yang jual jaga warkop dan sebagainya, atau kelontong yang 24 jam dan sebagainya, atau wartawan, atau mungkin bapak-bapak polisi-polisi yang reserse itu, tolong jaga, karena dari pengalaman kami nangani pasien itu rata-rata penyakitnya itu setelah usia 40 penyakitnya numpuk. Jadi numpuknya nggak cuma satu, bertumpuk-tumpuk nanti biasanya gitu. Komplikasi akhirnya. Komplikasi. Jadi kalau udah komplikasi, ini mana dulu yang harus diobatin kan gitu. Jadi semua minta dipercepat. Yang kedua adalah penyakit hati. Jadi kalau udah bicara tentang penyakit hati, hatinya yang sakit, itu adalah minta tolong pada Allah. Jadi minta tolong sama Allah, minta dirubah, minta kesembuhan sama Allah. Jadi kalau udah bicara tentang hati ini, yang bisa merubah bolak-balikan adalah Allah, tapi manusia wajib berikhtiar. Kembali lagi pada podcast yang sebelumnya pernah saya bahas bahwa sebelum kita lahir itu jodoh kita sudah ditentukan sama Allah, rezeki kita sudah ditentukan sama Allah, hidup mati kita, usia kita sudah ditentukan sama Allah, sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita masih bingung, itu pertanyaan yang dibingungin apa gitu kan. Kalau kita masih marah, iri, dengki, yang diirin apa gitu. Kita mungkin bisa ya, kalau misalkan ada tetangga kita yang misalkan yang kaya gitu ya, kita bisa niru kerjaannya, tapi untuk rezeki enggak bisa. Jadi makanya kalau sudah seperti itu, kembalikan pada kodrat kita sebagai manusia, tugas kita di dunia adalah ikhtiar. Jadi selebihnya dikembalikan pada Allah. Itu dulu Mas Dais. Gitu. Baik. Nah, mitra Muslim nanti boleh untuk berinteraksi di malam hari ini tentunya di channelnya TikTok Suara Muslim, termasuk ada di TikTok Tribun Nabawi. Beberapa tadi sudah kami sapa, termasuk yang saat ini ada Jawa Studio, ada Rahmawati, terima kasih. Ada juga Air Putih Ori, ada juga Sinta _Torrens ya, ada juga Dino 57. Beberapa komentar Ustadz kalau dari WA kalau dari malam hari ini ya yang bergabung, kita juga nanti akan bacakan ya selepas kita jeda dulu Ustadz. Insya Allah kita akan lanjutkan selepas pariwara berikut ini.
Alhamdulillah hari ini saudara sekalian kita bagikan langsung hewan kurban. Dagingnya tadi tersembelih. شكرا ثمن زكاة شكرا لاندونيسيا جود اندونيسيا شكرا ثمن زكاة وشكرا اندونيسيا وكل الاحترام شكرا للزكاة شكرا للميس. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Ya, kita masih bersama di program Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang dipersembahkan oleh Las Taman Zakat, dan malam hari ini kita masih bersama ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rohmati. Terima kasih sahabat-sahabat dari TikToknya channel Suara Muslim yang sudah kami sapa. Anda juga bisa untuk bertanya di malam ini karena kita masih melanjutkan bagian yang ke-7, penyakit berbanding lurus sifat pasien. Termasuk kami sapa ada via Sukma, semoga Ustadz dan juga Mas Denny sehat selalu ya dan berkah aktivitasnya, amin ya robbal alamin. Kak Miftahul Jannah juga terima kasih. Ada Ibu Yati dari Malang ikut menyimak saja, semoga berkah untuk ilmunya. Ada Bapak Muslim ya, menyimak saja kami di sini. Di mana ini Bapak lokasinya? Di Magelang, apakah di Tuban, di mana ya? Ada penelpon Ustadz, sambil kita terima dulu ya malam ini. Assalamualaikum. Suaranya nggak ada Bapak atau Ibu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam ini sepertinya. Iya Mas Dani. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Maryam? Iya. Alhamdulillah. Sudah nyate kayaknya. Iya Mas Dani. Alhamdulillah. Oke. Iya. Silakan Ibu Maryam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, saya Bu. Iya. Bu Maryam gimana? Iya. Iya Ustaz. Ini kalau misal ya. Misal gimana? Ada seseorang ini Ada seseorang. penyebab itu asam urat. Iya. Asam Asam lambung. urat dan kolesterol itu kan asam urat. makan gorengan ya. Apakah jangan makan sama sekali ya Pak? Apa kadang-kadang saya kalau ingin dengerin nasihat Ustadz itu tua adalah pasti, sehat adalah pilihan gitu. Kadang itu nasihat yang saya dengerin itu. Oke, berarti gorengan ya. Itu, ya, mohon jawabannya agar kita nggak makan sama sekali. Kalau menurut Ustadz makan, tapi jangan berlebih gitu. Tapi kalau Bu Maryam suka kerupuk berarti? Iya, suka semuanya. Suka semua ya, gurih. Ya, terima kasih atas Sama-sama, Bu Maryam. solusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorengan Ustadz, apakah nggak boleh semua atau ada batasannya Ustadz? Boleh Bu. Jadi nanti kalau ini podcastnya Ustadz Nidom dipotong-potong, jadinya nanti semua nggak boleh makan nanti. Termasuk seblak ya Ustadz. Boleh. Kami tidak pernah melarang untuk dimakan. Boleh. Allah menciptakan
bumi dan ini seisinya itu untuk dinikmati, nggih. Oke. Bukan untuk dihindari, enggak. Semua boleh dimakan, boleh. Yang enggak boleh adalah berlebih, nggih. Jadi di situ. Jadi Bu, jenengan makan boleh-boleh enggak apa-apa. Yang penting adalah tahu diri dengan keadaan kita, karena berhubungan dengan asam urat kolesterol nanti berhubungan dengan ginjal ya. Jadi makanya sering saya sampaikan. Jadi jenengan yang sudah usianya di atas 40 sebisa mungkin coba rutinkan check up 4 sekawan tiap bulan. Itu kalau saya sudah mewajibkan diri, Mas. Iya. Wajib. Jadi mewajibkan diri, check up tekanan darahnya berapa, kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, terus tensi kadar gula, asam urat, tekanan darah, kolesterolnya berapa. Jadi kalau semua indikator 4 sekawan itu normal ya, nggak ada masalah. Kita makan bebas, tapi bebasnya dibatasi. Misalkan sehari makan bebas, nanti besok berhenti dulu. Jadi seperti itu. Jadi enggak istilahnya Ustaz Nidom melarang, enggak melarang. Cuman kan tetap kita mewajibkan diri untuk check up. Sebenarnya gini, bagaimana Ustaz, mungkin saya nggak ada di tempat saya nggak ada check up. Sebenarnya di tubuh kita sudah ada alarmnya. Tubuh kita itu sebelum sakit kita ada alarmnya. Jadi pada podcast yang sebelumnya sudah saya pernah sampaikan. Jadi untuk melihat kolesterol. Jadi kolesterol paling gampang apa? Dilihat dari telapak tangan, tangan yang bagian atas itu nanti warnanya kemerah-merahan. Nah, itu udah bisa dilihat kan? Itu nanti rasanya teng. Nah, itu sebenarnya udah alarm kan? Itu alarm berarti kalau sudah tinggi berarti wajib berhenti yang berhubungan dengan kolesterol. Terus nanti kalau berhubungan dengan asam urat berarti adalah mengandung makanan-makanan yang mengandung zat purin tinggi. Contohnya apa? Gorengan. Terus seafood yang bercangkang, terus jeroan nggih, apalagi kemarin habis motong nggih. Motong itu latha jeroannya. Itu terus terus makanan-makanan yang ultra proses. Jadi itu dihindari. Jadi bukan dihindari 100% enggak. Jadi kita harus kalau sudah tanda-tanda alam yang diberikan oleh tubuh kita itu sudah menyala, sudah mulai sinyalnya sudah mulai muncul semua ya. Kita harus waspada diri, mawas diri. Jangan sudah tinggi nanti diterusin gitu kan. Ya jadi masalah kan gitu. Sudah alarmnya sudah menyala. Sakitnya sudah mungkin nggak bisa ditahan, yang terjadi adalah mereka pakai obat anti nyeri. Kan? Makanya terus tapi obatnya terus juga. Jadi obat anti nyerinya yang jalan. Obat anti nyeri itu hanya fungsinya apa? Untuk meredakan nyeri, menyembuhkan tidak. Jadi itu kalau sering dikonsumsi, jangka panjangnya bisa merusak ginjal. Pada podcast yang sebelumnya kan sudah saya sering sampaikan, organ tubuh kita yang memegang peranan penting adalah ginjal. Ginjal itu yang sudah usia 40 tahun itu menurut penelitian dari World Kidney Disease itu fungsi ginjal turun 1%. 1% per tahun. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang usianya 55 ya, secara teorinya itu sudah turun 15% Mas Dani. Lah, untuk memastikannya fungsi ginjal kita tinggal berapa persen, pakai rumus namanya EGFR pada podcast sebelumnya sudah dijelaskan tentang rumus EGFR Jadi rumusnya adalah 140 dikurangi usia kali berat badan dibagi 72 kali kadar kreatinin Itu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan adalah 140 kurangi usia kali berat badan kali 0,85 dibagi 72 kali kadar kreatinin. Kadar kreatinin di mana? Dapatkan info itu adalah dicek laboratorium atau bisa datang ke puskesmas terdekat. Kalau di Surabaya itu gratis nanti di Surabaya itu nanti datang ke puskesmas, nanti cari yang namanya pilih namanya Poli PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti ditunggu 1 jam, insya Allah nanti hasilnya sudah ada, dimasukkan rumusnya. Nanti hasilnya berapa? Kalau misalkan hasilnya di atas 90, itu kondisi stadiumnya normal. Kalau stadiumnya 2, itu hasilnya 60 sampai 89. Kalau stadium 3, itu yang sudah rusak sedang, itu masuk 30 sampai 59. Yang stadium 4, itu rusak berat, 15 sampai 29. Yang gagal ginjal, itu
itu stadium 5, itu sudah gagal ginjal di bawah 15. Jadi di situ, jadi makanya banyak yang di masyarakat itu sudah tahu alarmnya menyala, tapi tidak mau ngerem, Mas. Makanya sering saya sampaikan, untuk menjadi sehat, terapkan perilaku 3P, pola makan, pola hidup, sama pola pikir. Jadi kalau yang sudah usia 40 tadi itu kan memang secara kodrat tua itu kan memang fungsi ginjal sudah turun semua. Jadi kalau sudah turun, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengerem, jangan sampai kebablasan. Kalau kita kebablasan, ini terjadi adalah gagal ginjal. Ini kalau dari laporan World Kidney Disease, jadi setelah usia 50 itu fungsi ginjal rata-rata 60 ya, 60 kita paling gampang 60 aja. 60 fungsi ginjal sudah tinggal 70%. Jadi kalau usia 70 itu tinggal 50%, di atas 80 usia ginjal kita adalah 35%. Apa tanda-tandanya kalau misalkan orang-orang sudah gagal ginjal nggih? Salah satu kalau misalkan masih stadium 3 itu biasanya asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi. Makanya ada parameternya. Kalau asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok enggak sembuh, berhenti obatnya. Secepatnya cek kreatin ini di laboratorium, nanti dimasukkan rumusnya sudah masuk stadium berapa. Nanti kalau misalnya sudah masuk stadium yang saya sebutkan tersebut di atas, nanti tinggal diperbaiki ginjalnya. Ya diperbaiki apa? Ginjal. Bukan penyakitnya. Itu. Baik. Terima kasih Bu Maryam. Berikutnya Ustadz yang sudah menunggu malam hari ini, yang juga di channel TikToknya Suara Muslim. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zihara, silakan Ibu. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, bagaimana caranya biar ginjal kita selalu bagus, terus apa aja yang dibutuhkan ginjal itu, apa minumnya harus apa, makanannya harus bagaimana, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ginjal yang bagus Ustaz. Ginjal itu unsurnya air nggih. Jadi untuk bisa untuk menyaring darah kotor. Jadi setelah kita makan guys, jadi semua penyakit itu berawal dari aliran darah yang tidak lancar. Jadi setelah kita makan itu menjadi darah. Jadi darah kita itu nanti muter dalam tubuh kita. Jadi kalau jenengan mungkin mitra muslim yang sekarang belum tahu, panjangnya darah di dalam tubuh kita itu adalah 2 kali lingkaran bumi, Mas Dani. Ya Allah. Panjangnya segitu loh kali banyak Ustaz ya. Iya. Panjang. Jadi panjangnya bumi itu sekitar 40 km, 40.000 km. Ini 96.000 km. Itu panjangnya darah. Panjangnya pembuluh darah kita. Jadi darah itu masuk dalam pembuluh. Jadi tiap hari itu si jantung itu kan yang bagian memompa jantung itu kan nih, bagian memompa darah itu kan jantung kayak. Tiap hari itu jantung memompa antara sekitar 150 sampai 200 liter per hari, Mas. Itu tidak pernah berhenti. Itu kalau sampai terjadi macet nih, pembuluh darah macet di area kaki, ya itu yang terjadi. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya karena pertama kekurangan minum air. Jadi minum air ya. Jadi ginjal itu unsurnya air. Jadi kita wajib minum air. Suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter. Atau paling gampang adalah 30 sampai 35 kali berat badan dari pasien. Itu intinya gitu. Jadi kalau kita masih stadium di bawah 4 Mas, di bawah 4 1 2 3 itu kita wajib. Tapi kalau sudah stadium di bawah 45 itu malah enggak boleh minum air. Enggak boleh banyak-banyak. Enggak boleh minum air. Kalau air kelapa gitu yang sehat gitu enggak boleh. Kalau di bawah udah 6 udah enggak boleh. Itu, jadi makanya sebelum semuanya rusak, lebih baik mencegah. Jadi kalau bilang, kalau udah rusak bisa minum air 2 liter, malah enggak boleh minum air. Enggak boleh minum air justru malah. Jadi makanya masih sehat-sehat, makanya secepatnya, yang udah usia 40, jenengan secepatnya datang ke puskesmas terdekat, cek kreatinnya tinggal berapa. Nanti akan ketahuan fungsi ginjal jenengan tinggal berapa. Jadi kalau fungsi ginjalnya tinggal timbangan stasium 3, jadi jenengan fokus pada memperbaiki ginjalnya bisa. Jadi yang harus diperbaiki ginjalnya. Jadi yang dicukupkan apa? 1 air. Yang kedua adalah
konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Pada podcast sebelumnya sudah saya ajari pola makan yang bagus adalah 50% sayur plus buah, 25% adalah karbohidrat, 25% adalah lauk pauk nggih. Terus olahraga nggih. Jadi olahraga itu tiap hari kita usahakan jalan kaki minimal 30 menit. Fungsinya apa? Untuk membantu, salah satunya adalah membantu jantung. Jadi kalau adalah satu jantung itu ada jantung kedua namanya soleus itu di betis. Jadi kalau jantungnya sudah mulai payah bisa dibantu dengan cara olahraga. Selanjutnya apa? Selanjutnya mengatur tekanan darah, Ibu. Jadi tekanan darah itu biasanya apa? Kebanyakan garam. Garam didapat dari mana? Dari makanan MSG, natrium, makanan goreng-gorengan. Nah, itu mulai dikurangi. Kalau kalau dari aturan dari Departemen Kesehatan itulah garam yang diajar 20 gram per hari, sekitar 1 sendok teh nggih. Terus yang selanjutnya dan yang ketiga, Bu, adalah kontrol tekanan darah, kontrol kadar gula. Jadi podcast yang sebelumnya sudah pernah saya singgung bahwa kadar gula tinggi, diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Jika kita tidak bisa mengontrol kadar gula dalam darah kita, yang terjadi adalah komplikasi atau merantak kemana-mana. Kadar gula yang diizinkan berapa? Kadar gula yang diizinkan oleh pemerintah adalah 50 gram per hari atau 2,5 sendok makan. Jadi pola makannya nggih, jadi makanan-makanan yang kalau sudah usia 40, ayo makannya jangan di-loss nggih. Makan makanan karbohidratnya mulai dikurangi, terus gula-gulanya mulai dikurangi, perbanyak sayuran sama buah nggih. Jadi jangan semakin tua semakin di-loss. Yang terjadi apa? Tambah parah. Iya, makanya pada sering saya singgung di sini aja, jangan ngimpi nggih. Jangan ngimpi. Kalau udah bicara kesehatan jangan ngimpi bahwa sembuh. Enggak. Iya. Jadi kalau udah tahu ilmunya secepatnya dilaksanakan, jangan berharap menghibur dirinya sendiri nanti saya sembuh. Enggak bisa kalau udah sakit parah enggak bisa sembuh sendirinya, Mas Dani. Harus tes, harus periksa. Iya, dan itu kita harus apa ini istilahnya ya? Harus ini mau menerima keadaan, nggih kan? Ya. Jadi makanya banyak orang itu kadang-kadang dosa sakit tidak mau menerima keadaan. Iya, kepikiran. Iya, nggak mau menerima kenyataannya. Dia masih seperti orang muda, sakit padahal sudah dinyatakan dari secara medis dia sakit, misalkan gagal ginjal, udah seharusnya cuci darah. Tapi tidak mau, jadi berharap keajaiban, nggak akan sembuh sendirinya itu seperti itu. Jadi wajib. Jadi kalau di Ibu Nabawi bukan hanya sekedar ginjalnya aja diperbaiki, tapi perilakunya. Jadi kalau kami fokus di Tibun adalah memperbaiki fungsi ginjalnya. Jadi penyebabnya apa itu diperbaiki, bukan diobati, nggih. Kalau sakit kan diobati. Kalau di Tibun adalah juga diperbaiki penyebabnya apa, nggih. Oke, baik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ustadz ada 2 yang sudah menunggu, tapi kita jeda dulu. Yang juga berkomentar dari TikToknya akun Suara Muslim, ada juga Gus Wahyudi juga terima kasih. Ada Aldi, oke, Mas Denny Ustadz Nidom nonton dari Wiyung, oke, baik terima kasih Mas Aldi. Dan juga ada CC Caca, ada banyak ya. Kalau di TikToknya Tibu Nabawi juga kita sapa. Ada juga Natalin, ya Ustadz ya. Ternyata beda Ustadz ya yang bergabung ya. Tak kira itu sama jadi satu Ustadz yang bergabung. Ternyata beda-beda Ustadz yang bergabung. Oke, baik. Kita jeda dulu Mitra Muslim, nanti insya Allah kita akan lanjutkan selepas berikut ini. Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Les Taman Zakat. جوع يزداد يوما بعد يوم وألم وحصار ودمار لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا والناس ما زالت لعون الناس تشتاق آفاقوا هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا رسم ابتسامته على وجه الحياة ومضى قلب الذي أعطى بحب عطائه نبضا أبشر
أبشر بعون الناس. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة ونورنا عم الفضاء، لجميع من في ظلمة الدنيا مضى، جاب الحياة مفتشا عن نفسه، فرأى بريق البذل منها أو مضى. وانهض وآثر لا تكن متجهما، طوبى لمن للعالمين تبسما، فعظيمة أخلاق من. نشكر مؤسسة تمان زكاة على هذا الطعام. نشكر تمان زكاة على هذا المشروع الخير. Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Baik, terima kasih Mitra Muslim, masih bersama Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang dipersembahkan oleh Las Taman Zakat, dan ada Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rohmati. Anda bisa bergabung di TikTok juga, terima kasih, kami sudah sapa-sapa tadi, termasuk yang sudah menunggu. Kita terima dulu Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Bu Siti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ibu, kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat Mas Dani. Mas Dani sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Jangan banyak-banyak sate Bu Siti. Enggak suka sate Enggak Mas. suka sate. Enggak, kalau di krengseng suka. Wah, kalau azhar Atau di gulai. Gulai, iya gulai. Iya, di gulai. Iya. Tapi ya cuman dikit kalau gulai, santannya itu saya. Iya, Masya Allah. Ini santannya nggak boleh sama Ustadz Nidom nih, kalau kebanyakan. Silakan Ibu. Ini kalau berlebihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ini apa namanya, obat anti nyeri dengan obat antibiotik itu sama atau tidak Ustaz? Untuk jenis-jenisnya itu obat anti nyeri itu apa aja? Kemudian yang kedua, kolesterol 126, terus gula darah 92, asam urat 4,2. Nah, ini usia 69 Ustadz. Itu termasuk berapa namanya, tinggi atau rendah? Tapi saya masih suka durian Ustadz, gimana ini? Durian, jeroan juga kadang-kadang. Jeroan Kadang-kadang mau kalau hatinya, hati ayam. Tapi ayam. Gimana Ustadz ini, mohon apa namanya penjelasannya. Apa namanya tuh, usia 69 tuh fungsi ginjal tuh menurun berapa persen Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Semoga Ustadz bersama Mas Dani sehat selalu. Terima kasih panjenengan juga Ibu. Dalam lindungan Allah SWT. Selamat bertugas Mas Dani. Terima kasih Bu Siti, sehat-sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Yang pertama tadi, obat anti nyeri sama antibiotik apakah sama Ustadz? Beda Ibu. Jadi kalau nyeri itu untuk meredakan nyerinya, antibiotik untuk membunuh kumannya. Jadi kalau ini tanyanya yang medis atau yang herbal ini?
Dua-duanya kayak. Kalau yang mandi saya tidak tahu. Yang herbal Ustaz. Nggih, kalau yang untuk herbalnya itu jenengan untuk nyeri itu rutinkan minum cuka nanas. Oke, cuka nanas. Jadi rutinkan cuka nanas sebagai pereda anti nyeri. Jadi kalau nyeri itu biasanya salah satunya adalah asam uratnya tinggi, tanda-tanda asam uratnya tinggi atau terjadi osteoporosis atau pengapuran. Jadi nanti dicek dulu. Tadi berapa Mas Dani kolesterolnya berapa? Kolesterolnya 126. 126. Kemudian gulanya 92. 92. Asam uratnya 4,2. 4,2. Usia 69. Usia 69. Sukanya jeroan sama gulai tadi Ustaz. Nah, tidak apa-apa. Ini kolesterolnya normal Ibu, kadar gulanya rendah, asam uratnya normal. Jadi kadar gulanya itu di bawah 100. Jadi jenengan untuk menaikkannya jenengan selama 3 hari coba minum teh manis selama 3 hari berturut gitu. Terus kalau usia 69 itu secara kalau kita berdasarkan dari World Kidney Disorder setelah usia 65 itu orang-orang perbandingan perempuan yang sakit penyakit ginjal kronis itu adalah 1:3. Jadi sekitar 30% dari orang-orang perempuan itu sudah penyebab penyakit ginjal kronis. Jadi kalau laki-laki adalah 1:5. 5 laki-laki 1 menghadap penyakit gagal ginjal biasanya gini. Apa tanda-tanda biasanya gagal ginjal itu biasanya pinggangnya sakit Jadi pinggangnya sakit, terus pinggangnya sakit, pinggang sakit, terus badannya gatal-gatal, terus kakinya bengkak, terus mual itu badan mual, terus HB-nya turun juga, terus juga nanti juga biasanya juga ini sering nggak bisa kencing malah itu Jadi itu tanda-tanda ginjal bermasalah adalah mual muntah, terus urinnya nanti berbusa Jadi kalau urin berbusa itu tanda-tandanya ginjal sudah bermasalah. Nah, untuk memastikannya Bu, ini kan tadi saya bicara tentang secara global Kalau cara berdasarkan dari datanya dari World Kidney Disorder itu memang perempuan yang sudah usia di atas 65 itu adalah 1:3 itu adalah pengidap ginjal kronis. Jadi untuk memastikannya jenengan fungsi ginjal jenengan masuk stadium berapa, jenengan ke laboratorium nanti cek namanya kadar kreatininya. Jadi kreatininya berapa, nanti segera kalau sudah masuk stadium berapa, nanti pencegahannya tinggal dilakukan, terutama pola makannya Jadi makanan minumannya mulai minuman yang bersoda, mulai berwarna-warni, terus itu mulai dikurangi, disingkirkan, perbanyak minuman air Terus kalau yang antibiotik Bu, antibiotiknya jenengan bisa pakai brotowali. Itu dulu. Baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya Ustadz yang juga turut menyapa dari TikTok malam hari ini. Terima kasih sudah setia. Ada juga yang baru bergabung, Vita ya. Kak Vita terima kasih. Kalau dari akunnya Ustadz ada akun Kak Arti atau Ibu Arti, ada Pak Prawoto, Ibu Nur Afifah juga atau Kak ini ya, atau Kak Dewi juga terima kasih ya. Kita terima Pak Khusnul Supriyadi kayaknya Prigen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Supriyadi? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Khusnul. Iya. Saya mau tanya. Iya. Kemarin itu saya cek di lab. Itu asam urat saya itu 0,5. Kemudian gula darah saya 220. Terus kolesterol saya 240. Terus kreatin saya itu 0,9. Usianya Pak Khusnu? Usia saya 59. Terus kadang itu kaki saya itu agak kebas gitu. Terus untuk mengatasinya itu gimana Ustadz? Mohon tanya. Terima kasih. Semoga Ustadz selalu sehat dan juga Mas Dani selalu sehat selalu. Terima kasih Pak Khusnu. Sepanjangnya juga insya Allah.
Ini kebetulan saya tidak bawa kalkulator ini kebetulan. Bisa nanti nggih, coba Pak Kusnul dihitung nggih. Jadi rumusnya Pak, nggih, rumusnya ini kebetulan saya tidak bawa kalkulator. Rumusnya Pak, bentar ini saya ambilkan rumusnya. Rumusnya adalah 140 nggih, dikurangi usia 140 kurangi usia 59 kali berat badan. Ini berat badan tadi belum sempat itu berat badannya Pak Husnu, mungkin bisa disampaikan berapa berat badannya, kemudian Ustaz dikurangi berat badan, habis itu berat badan dibagi 72 kali kadar kreatinnya. 72 kali kadar kreatin 0,9 ya, 0,9. Jadi 140 nggih dikurangi usia 59 tinggal kali berat badannya berapa dibagi 72 kali kadar kreatinnya. Jadi tinggal berat badannya aja yang belum dimasukkan, itu nanti hasilnya berapa. Ini kalau dilihat dari tanda-tandanya sih kayaknya gula sama kolesterolnya tinggi banget ini Mas. Iya. Jadi kemungkinan udah masuk ginjalnya bermasalah, cuman bermasalahnya tinggal berapa persen itu yang harus tahu dulu kadar kreatinnya. Ini makanya datanya tadi mungkin nanti kalau udah dihitung Mas, dihitung nanti berapa disampaikan aja enggak apa-apa. Saya bantu hitungkan, cuma Pak Husin tinggal dibalaskan ya, sudah saya tanya tadi berat badannya berapa. Nanti kami hitungkan insyaallah, nanti kami sampaikan. Itu. Jadi kalau nanti hasilnya di atas 90 itu stadium normal. Kalau stadium 2 itu rusak ringan 60 sampai 89, yang stadium 3 itu rusak sedang 30 sampai 59. Terus kalau yang stadium 4 itu sudah mulai rusak berat, itu hasilnya 15 sampai 29. Kalau stadium 5 itu udah gagal ginjal di bawah 15. Jadi kalau stadium 4 itu nanti malah tidak diizinkan untuk minum Mas. Minumnya dibatasi 600 ml aja. Nah, jadi nggak satu botol yang tanggung itu aja, nggak boleh lebih. Karena nanti biasanya kalau orang udah gagal ginjal itu stadium 4 itu biasanya nggak bisa kencing, salah satu tandanya juga. Itu. Baik. Jadi kayak itu dulu Pak. Jadi nanti dilengkapi dulu ya. Jadi nanti dari itu nanti kalau nggak jelas nanti bisa tanya Pak Hasani, diinformasikan berat badannya berapa. Nanti tinggal ketemu stadium berapa. Ada yang sudah gabung Ustaz dari Lumajang. Kita terima dulu Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu. Udah penjenengan amin dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu Eni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini kan berpuluh tahun sudah menderita darah tinggi. Kemudian sekarang ada 1 tahun ini diabetes katanya. Nah, kata orang kalau minum obat dating lama-lama itu merusak ginjal katanya. Tapi apa benar begitu nih? Dokternya bilang kan wis diatur ya, gak mungkin sesuai orangnya gitu. Ini yang saya tanyakan, betul Ustaz, benar begitu misalkan ginjal kadar dating. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni. Apakah sebelum ke Bu Eni Ustaz, kalau hasilnya 99 berarti berapa Ustaz kalau hasilnya? Bagus, 99? normal. Oh, berarti beliau ini hasilnya 99,4. 99,4. Udah bagus berarti. Tinggal ini kadar gula sama kolesterolnya harus dikurangi. Jadi ini kadar gulanya tinggi banget ini 220, kolesterolnya 240. Jadi nanti jangan harus lakukan apa? Jadi kurangi makanan yang gula-gula, jadi perbanyak sayur buah Sayur berbuah dibanyak 50%, 25% karbohidrat, 25% baru lauk pauk. Terus nanti jenengan rutinkan karena udah usia 59, nanti rutinkan adalah ini Pak, rutinkan perbanyak minum susu terutama susu kambing untuk pengapuran. Terus jalan kaki 30 menit per hari. Fungsinya apa? Untuk mengurangi resiko pengapuran. Karena setelah usia 40 itu rata-rata laki-laki mengalami pengapuran juga Mas Dani, 1:5. Jadi kalau perempuan 1:3, kalau laki-laki 1:5 itu mengalami pengapuran. Rata-rata salah satu tandanya adalah sering sakit di persendian. Terus itu nanti mulai puasa Pak. Jadi jangan di-loss makanannya, makanan karbo, makan gorengan itu sudah mulai dikurangi maksimal
nggih 2 jam 3 jam sebelum tidur terutama malam wajib berhenti makan nggih. Cukupkan air minum 2 liter per hari. Caranya gimana? Pada podcast yang sebelumnya sudah diajari. Jadi tiap hari itu kita wajib minum air 2 liter. Suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum untuk fungsi ginjal kita. Supaya kita tidak pelompokan sekali minum, caranya adalah dengan cara terapi sholat. Jadi sebelum sholat kita minum 1 gelas, nggih, 1 gelas ini 250 cc. Sebelum sholat 1 gelas, nanti sesudah sholat 1 gelas. Itu kalau dikali ketemunya kan setengah liter, nggih, setengah liter. Kalau dikalikan 5 kali sholat waktu, ketemunya sudah 2,5 liter, sudah aman. Nggih, itu. Jadi kolesterolnya tinggi, asam urat. Dan yang terpenting Pak adalah rutinkan bekam sama fasdu. Nggih, sebagaimana dianjurkan Rasulullah, di bekam ada kesembuhan. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita berbekam atau mendetok darah? Karena setelah usia 40, fungsi ginjal kita turun 1%. Jadi kalau bukan kalau mungkin ginjalnya normal, mungkin semua kotoran-kotoran sisa metabolisme darah bisa dibuang. Tapi karena faktor usia itu tidak semuanya bisa dibuang oleh ginjal kita. Nah, nanti sebagian dibuang dalam bentuk urin, sebagian lagi masuk ke dalam tubuh kita, yaitu berupa kolesterolnya masuk ke dalam pembuluh darah, nanti yang asam urat masuk ke persendian. Jadi kalau sampai kolesterol kebanyakan dan itu menutup pembuluh darah, yang terjadi adalah jantungnya bengkak, yang terjadi juga adalah stroke. Jadi ini kalau dilihat 2 tandanya, gula sama kolesterolnya tinggi, itu berisiko terhadap stroke sama jantung. Jadi yang harus dilakukan apa? Bekam sama fasdu. Kenapa seperti itu? Jadi darah Pak setelah kita makan itu menjadi darah. Jadi setelah menjadi darah itu kekuatan manusia adalah di darah. Jadi saya sering sampaikan bahwa darah itu seperti oli motor, Jadi kalau jenengan pirsa oli motor itu gimana? Jadi kalau oli motor itu sering dipakai, yang terjadi adalah semakin pekat, semakin kental, semakin hitam. Kalau tidak pernah ditap, kira-kira mesinnya awet apa rusak? Rusak ya. Ya, itu yang terjadi pada manusia. Memegang peranan penting adalah setelah kita makan menjadi darah. Jadi kalau kita darahnya ini kotor, yang terjadi merusak organ yang lainnya. Makanya 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menganjurkan kita disuruh bekam. Fungsinya apa? Untuk membantu ginjal kita yang sudah mulai ngos-ngosan. Sekarang pertanyaannya, umatnya Rasulullah percaya apa enggak, gitu aja. Kalau percaya lakukan, enggak usah tanya. Baik. Ya, terima kasih yang Bu Eni tadi, kita jeda dulu Ustadz. Dan kita juga sapa, terima kasih ada yang menyaksikan di TikToknya Suara Muslim dari Pandaan, Pasuruan, menyimak dengan penuh bahagia. Ada juga Mbak Vita atau Kak Novi ya. Salam Ustadz, salam Mas Dani juga dari Novi di Surabaya, menyimak dengan ilmu, semoga bermanfaat. Ada Umi Maryam juga alhamdulillah ikutan nyimak ya. Salam semuanya. Baik. Penelpon habis jeda Ustadz dan juga Mitra Muslim. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما فله مثل أجره. وها نحن في مؤسسة تمان زكاة نقومها على تنفيذ هذا المشروع المبارك العظيم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بتوزيع الوجبات الساخنة على أهلنا النازحين المكلومين في مخيمات النزوح. فمن هنا حق لنا أن نقول لمؤسسة تمان زكاة تمان زكاة أطعمكم الله من ثمار الجنة كما أطعمتم أطفالنا وفقراءنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال،
طال فيه السعي للفردوس حان هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان موسم العفو أوان الرحمة فرصة العمر زمان العمل مركب يعلوه نور الهيبة قد تجلى فيها شكرا تمام زكاة بارك الله فيكم رمضان كريم. شكرا شعب اندونيسيا وبارك الله فيكم. نشكر الشعب الاندونيسي على الوجبات ويخلف عليهم وشكرا عليهم. شكرا تمام زكاة على الوجه. واسكبي في القلب نورا Baik, terima kasih Mitra Musim, masih di Majelis Ilmu yang dipersembahkan oleh Las Taman Zakat dan juga Mitra Musim yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih ya dari TikTok di Suara Muslim, termasuk juga Bu Ida, terima kasih. Ada juga Kak Miftahul Jana, Pak Izul dari Bubutan dan juga Mitra Musim ya. Masih lanjut Mitra Musim, yang tadi Bu Eni Ustadz yang menyampaikan obat darah tinggi, apakah itu bisa merusak ginjal Ustadz? Oke. Tadi agak suaranya putus-putus Mas, hanya darah tinggi aja nggih. Darah tinggi saja beliau Ustaz. Oke. Segala sesuatu yang berlebihan bisa merusak Bu, terutama ginjal ya. Jadi kekuatan manusia di ginjal Bu, ginjal itu fungsinya adalah menyaring sisa metabolisme darah kotor kita. Jadi si darah-darah kotor kita itu disaring oleh ginjal kita, dibuang lewat urin. Jadi kalau kebanyakan minum obat Bu, yang terjadi adalah rusak ginjal Bu. Oke. Apa yang harus dilakukan? Sebisa mungkin jenengan ganti dengan obat-obatan yang alami. Caranya apa? Ganti dengan ketumbar. Oke. Jadi nanti jenengan beli ketumbarnya yang cari yang warnanya itu yang masih coklat nih. Jadi jangan kuning. Kalau kuning itu biasanya udah dicampur sama bleaching. Kalau beli di yang penjual saya itu biasanya udah warnanya kuning. Nanti jenengan bisa beli di online, cari yang organik ya, warnanya masih coklat nih. Gitu nanti jenengan ambil sejumput, nanti dimasukkan dalam 1 gelas air panas, nanti ditutup. Kalau warnanya kuning, nanti diminum sehari 3 kali, insya Allah hari ketiga turun. Yang kedua adalah Bu, jenengan kalau darah tinggi itu biasanya kebanyakan garam, goreng-gorengan mulai dikurangi, jadi goreng-gorengan mulai dikurangi, jeruan mulai dikurangi, zat purin yang tinggi sudah mulai dikurangi, perbanyak sayur buah, terus juga ada selanjutnya adalah jenengan rutinkan bekam sama pasdu untuk mengurangi tekanan darahnya, itu dulu. Baik. Terima kasih. Tadi ada yang sempat mau sapa, bisa sambung Mitra Musim 0315624555, termasuk dari TikToknya Radio Suara Muslim. Ada juga yang baru saja bergabung ya, terima kasih. Dari siapa tadi yang sudah kita sapa? Ada KKLK ya, sahabat Atine Pak Nidom. Oke, nah ini Ustaz yang tahu ya. Ini saya baca saja. Semoga sehat selalu katanya. Ya dari Blora Ustaz. Oh, Masya Allah jauh banget ini Ustaz. Kemudian juga saudara mungkin ya. Saudaranya saat itu, wah Masya Allah. Halo Ibu LK atau KLK ya. Kemudian ikut menyimak dari Ngawi ya. Ini kayaknya saudaranya juga Ustaz Nidom mungkin ya. Dari banyak ini. Terima kasih yang sudah berkomentar di TikToknya Radio Suara Muslim. Kemudian berikutnya sambil kita komen Ustaz yang bergabung. Ada tadi, Ustaz, apakah benar pria yang suka merokok dan mengkonsumsi kopi atau kafein secara berlebihan itu dapat mempengaruhi kesuburan, Ustaz? Nah, ini kayaknya ada madu juga, Ustaz. Jadi, oh ya. Segala sesuatu yang berlebihan bisa merusak, Mas. Jadi kalau untuk yang meningkatkan kesuburan itu nanti harus dicek dulu gaya hidup jenengan gimana juga. Biasanya kalau orang ngopi ngerokok itu biasanya hubungannya tidurnya kemalaman. Biasanya jadi kalau udah ngopi rokok itu biasanya sering kongkong. Nah, biasanya nanti efeknya apa? Biasanya penyakit hati, penyakit liver. Jadi nanti tanda-tandanya apa? Matanya kuning, kulitnya kuning,
badannya lemes, terus nanti kalau BAB warnanya coklat, urinnya pekat juga, terus nanti juga tanda-tanda yang lain biasanya ada batu empedu. Jadi sebelah kanan, kalau sebelah kanan itu sakit, nah itu nanti biasanya salah satu tanda-tanda batu empedu. Kalau batu empedu salah satu penyebabnya adalah karena tidurnya kering begadang, tidur jam 11 malam sampai jam 3 pagi yang seharusnya dipakai untuk proses detok hati bekerja dipakai untuk begadang. Yang terjadi adalah gangguan metabolisme, nanti terjadi lagi adalah gatal-gatal di kulitnya. Jadi kalau sudah penyakit itu Mas, itu nanti mempengaruhi sperma dan sebagainya. Jadi padahal untuk membuat sperma itu butuh kualitas yang super untuk terjadi kehamilan itu. Lah kalau jenengan perilakunya tidak sehat, bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Jadi yang kalau jenengan ini kopi sekarang kopi sekarang itu yang dipakai adalah kopian, bukan kopi beneran. Jadi kalau kopi yang benar itu tetap ada aturan pakainya sehari 2 kali sehari 2 kali. Jadi kalau yang kopi sekarang kebanyakan mengandung gula. Jadi kalau jenengan kebanyakan kopi sekarang mengandung gula, yang terjadi adalah nanti diabetes. Kalau dia diabetes, penyakitnya merantak kemana-mana atau istilahnya adalah komplikasi kemana-mana. Jadi yang dilakukan apa Mas? Yang dilakukan adalah rubah perilakunya. Jadi rokok. Jadi kalau jenengan rokok sebisa mungkin jangan di dekat keluarga atau anak-anak. Tapi sebisa mungkin jenengan berhenti merokok. Ini pesan saya, karena kalau jenengan masih muda sekarang enggak apa-apa, tapi setelah usia 40 tahun nanti tinggal lihat aja. Jadi apa yang sebenarnya kita tuai sekarang adalah apa yang kita tanam sebelum-sebelumnya. Jadi intinya penyakit sekarang itu enggak ada ujuk-ujuk sakit enggak. Jadi ujuk-ujuk sakit enggak mungkin. Pasti ada sebab akibat. Jadi perilaku yang tidak sehat dari kita dilakukan terus menerus itu menjadi habit dan itu menjadi kebiasaan dan itu nanti susah diobati dan itu efeknya jangka panjang penyakit. Nanti kalau penyakit yang hati tadi, pertama adalah penyakitnya adalah penyakit kuning, yang kedua fatty liver, penumpukan lemak di hati, nanti biarkan penyakit hepatitis dibiarkan penyakit fibrosis hati, gangguan hati, yang terakhir adalah biasanya nanti penyakit kanker hati. Jadi kalau penyakit kanker hati itu nanti berhubungan dengan salah satu yang adalah perilaku pola makan yang mengandung karsinogen, yang mengandung bakar-bakaran, yang mengandung ultra proses dan sebagainya, dan kebanyakan juga mengandung sering konsumsi makanan makanan atau minuman yang mengandung antibiotik. Jadi kalau kebanyakan minum makanan atau minuman yang antibiotik, yang terjadi adalah bakteri dalam tubuh kita mati semua. Jadi kalau bakteri dalam tubuh kita mati semua, yang terjadi adalah pertahanan tubuh kita enggak ada, menyisakan virus. Jadi virus itu nempel tubuh kita. Jadi virus itu seperti benalu persis. Jadi benalu itu muncul pada saat tumbuhan dilukai. Jadi pada saat tumbuhan dilukai dia muncul, dia nempel di pohon-pohon. Dia dapatkan makanan dari mana? Dapatkan makanan dari pohon tersebut. Nah, dia akan berubah DNA-nya. Jadi karena virus itu mengandung DNA, dia akan berubah DNA-nya pada saat kita kebanyakan makanan yang mengandung karsinogen. Jadi yang dirubah Mas, jadi kalau bisa sebisa mungkin jenengan kalau bisa rokoknya mulai dikurangi, kalau bisa berhenti total kopinya juga udah mulai kurangi. Apa kopi bagus? Kopi bagus untuk jantung, tapi kebanyakan kopi malah merusak jantung. Kopi yang dipakai kopi yang asli, bukan kopi saset. Itu. Terus kalau jenengan berhubungan dengan kesuburan, vitalitas, kami akan mengadakan workshop besok pagi jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi kalau mau masih berminat, malam ini masih buka pendaftaran karena besok pagi sudah mulai dimulai. Jadi kita memberikan workshop untuk membuat madu lanang. Seperti apa Ustaz madu lanang? Mungkin khasiatnya sedikit. Di depan ini, di depan kalau yang lihat di YouTube atau di TikTok itu salah satu manfaatnya adalah berhubungan dengan vitalitas kejantanan. Selain juga bisa untuk ada anti kankernya juga ada untuk menurunkan kadar gula juga, bisa juga untuk menurunkan kolesterol. Jadi di situ. Jadi kalau berhubungan dengan vitalitas itu nanti kita akan bahas lebih lanjut yang akan datang aja Mas, karena itu berhubungan banyak faktornya. Baik. Besok masih bisa berkesempatan untuk bisa membuat madu lanang Ustadz jam 9 sampai jam 11 siang.
Harus datang atau via Zoom, Ustaz? Ada dua kita option ya. Jadi kalau luar kota bisa pakai Zoom, kalau yang di luar kota bisa pakai Zoom, bisa datang langsung ke tempat kami. Cuman karena besok acaranya sudah mau dimulai jam 9 sampai jam 11, jadi kalau yang masih ke pendaftar kita buka malam ini sampai malam ini, Jadi malam ini terakhir pendaftaran karena besok kita udah mulai, Jadi nanti jangan ada kendala-kendala asam uratnya tinggi, terus kadar gulanya tinggi, tekanan darahnya tekanan darah tinggi, libidonya mulai menurun. Nah, biasanya kalau salah satu libido menurun itu biasanya dialami oleh orang-orang yang sakit diabetes. Jadi orang-orang yang diabetes, terutama bapak-bapak, kalau tidak bisa menjalankan kewajiban ke istri, nah itu salah satu penyebabnya karena kadar gulanya tinggi. Jadi kalau seperti itu, jenengan bisa diobati pakai madu lanang. Jadi kalau misalkan jenengan keberatan belinya, ayo tak ajarin buat sendiri. Jadi jenengan bisa membuat sendiri di rumah, jadi lebih murah ongkosnya. Baik. Nanti bisa sambung Mitra Muslim di 087756999337 atau bisa ke Suara Muslim saja nanti untuk bisa menginformasikan selengkapnya, atau bisa juga kunjungi nanti ya. Pokoknya semuanya media sosialnya Mitra Muslim termasuk TikToknya namanya semua Tibun Nabawi Holistic Care. Kita jadi dulu Ustaz, nanti soal kita akan lanjutkan. Ada banyak di malam hari ini yang belum terjawab, termasuk yang baru saja bergabung dari channelnya TikToknya Suara Muslim. Ada Kak Lilo, terima kasih. Juga ada siapa ini ya, dari Ngawi, Bu Suyati, Malang juga bergabung, terima kasih. Dan kalau di Tibun Nabawi, di Tibun Nabawi Holistic Care ada kami sapa, ada Ibu atau Bapak akun Nur Afifah, terima kasih. Ada Bu Siti Husnul, Kak Siti Husnul, ada juga Ibu Suta, ada Ibu Dewi, dan nanti kita akan lanjutkan termasuk yang juga bergabung di TikToknya Radio Suara Muslim. Dewi Fadilah ya Kak, Dewi Fadilah, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh bertanya juga di TikToknya, nanti kami akan bacakan di malam hari ini. Kami akan segera kembali, tetap di Tibun Nabawi Holistic Care. Alhamdulillah hari ini saudara sekalian kita bagikan langsung hewan terbang. Dagingnya tadi tersembelih. Oke. شكرا ثمن زكاة، شكرا لاندونيسيا. جود اندونيسيا. شكرا ثمن زكاة وشكرا اندونيسيا. وكل الاحترام. شكرا للزكاة، شكرا للزكاة.
Dan mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu malam hari ini Mitra Muslim bersama Tibun Nabawi Holistic Care. Ada Ustadz Ahmad Nidom, founder dari Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rohmati. Terima kasih komentar-komentar dari akun TikTok Suara Muslim, dan juga Mitra Muslim boleh bergabung bertanya live juga malam hari ini. Bukan hanya termasuk tema, kalau temanya penyakit hati, kita masih bahas sebenarnya penyakit berbanding lurus dengan sifatnya pasien Mitra Muslim. Tapi kalau tanya tentang hal yang lain seputar Tibun Nabawi masih boleh. Dan malam ini dipersembahkan oleh Las Taman Zakat ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz yang bergabung di malam hari ini sambil kami ingatkan tadi kata Ustadz ya, besok ada pelatihan membuat madu lanang Ustadz ya, jam 9 sampai jam 11 siang. Ada 2, bisa datang langsung atau melalui Zoom. Kalau datangnya langsung ke Darmo Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Jadi masih ada untuk silakan mengikuti tata caranya, dan ada banyak manfaatnya Ustadz ya, madu lanang, dan di display di depan TikTok Mitra Muslim ya, bisa nanti ditonton ya. Dan tentu banyak manfaatnya Ustadz ya. Selain itu ada pelatihan apa saja Ustadz kalau yang akan datang? Oh, banyak banget ya. Jadi kita kebetulan sudah angkatan yang keempat ini. Jadi angkatan keempat itu ada 15 materi yang kita berikan. Jadi materinya itu tiap Sabtu sekali ya. Tiap Sabtu sekali, jadi kurang lebih memakan waktu sekitar 3 bulan 4 bulanan. Jadi itu mungkin Juli baru berakhir. Jadi yang ada pembuatan obat batuk herbal, ada pembuatan madu hijau. Madu itu berhubungan dengan dengan lambung, ada pembuatan madu jantung, yang sakit jantung itu bisa membuat, tapi udah lewat kemarin. Terus ada juga madu juga membuat obat gatal ya, obat oles itu gatal-gatal itu udah lewat juga. Ya, terus membuat ini juga ada madu bajaka. Jadi yang kena penyakit kronis ya, kanker, miom, kista, tumor, yang pokoknya kelas berat lah, itu madu bajaka. Tapi sudah lewat juga. Terus minggu kemarin kita membuat cuka apel. Membuat cuka apel itu bonusnya membuat cuka nanas, membuat cuka lemon, membuat cuka mengkudu, membuat cuka satunya lagi naga. Jadi masing-masing mempunyai beda. Jadi kalau yang minggu depan jadi untuk minggu ini kita adalah membuat madu lanang. Untuk yang minggu depan kita membuat pelatihan membuat teh celup asam urat atau asam urat. Jadi Bapak Ibu Mitra Muslim yang sekarang asam uratnya tinggi, nanti bisa diobati dengan membuat teh sendiri di rumah. Caranya gimana? Ikutin workshopnya. Jadi pendaftaran mulai bisa sekarang. Jadi nanti jenengan bisa ngikutin dari online atau offline-nya. Baik. Banyak insya Allah ilmu yang akan didapatkan Mitra Muslim, tentu bisa membuat sendiri untuk keluarga, dan daripada ya kalau beli ya tentunya lebih mahal Ustaz ya. Tapi kalau bisa buat ini kan bisa digunakan seterusnya Ustaz ya. Dan itu minimal adalah mengobati diri kita sendiri, minimal bisa mengobati keluarga kita, dan menolong orang lain yang membutuhkan. Kalau orangnya pintar, didol. Itu ya. Baik. Sambil pertanyaan lanjutan Ustaz ya, dari TikToknya Radio Suara Muslim, ada akun Via Sukma, Kak Via, Ustadz Nidom dan juga Mas Dani, izin tanya tentang autoimun dan GERD, apakah bisa GERD itu bisa tentang rasa cemas atau ada hal yang lain Ustaz? Autoimun atau GERD ya? Bentar Mbak ya, sebentar. Iya. Dan ini juga baik. Sambil kita sapa-sapa dulu Ustaz ya, yang ada di channelnya Tibun Nabawi dan Radio Suara Muslim. Ada Kak Ferry 1234, terima kasih. Ini puisi pantun ya, 1234. Kemudian ada akun Wijanarko, terima kasih. Ada juga Muasoma, terima kasih yang baru saja bergabung. Silakan bisa bertanya kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak juga yang bergabung di malam hari ini. Jadi kalau autoimun itu banyak penyebabnya, jadi jenisnya autoimun itu juga banyak. Jadi ada lupus, ada rheumatic arthritis, terus ada tiroiditis, ada diabetes tipe 1, itu juga autoimun. Jadi biasanya karena ada kekebalan tubuh kita sudah mulai menurun. Kebetulan kita saat ini juga lagi nangani pasien yang autoimun kolangitis. Kolangitis itu ini Mas, jadi
ada pembengkakan di batu empedu. Itu masih kecil, masih umur 7 tahun gitu. Jadi autoimun kalau GERD itu berhubungan dengan kekebalan tubuh, itu penyebabnya biasanya bisa karena faktor genetik, bisa karena pola makan dan sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya lebih mungkin bisa WA karena untuk autoimun itu jenisnya banyak. Terus kalau yang GERD itu berubah dengan asam lambung. Jadi kalau asam lambung itu posisinya sebelah kiri, nanti berubah gasnya. Apakah semua orang punya asam lambung? Punya. Cuman kan masalahnya triggernya apa? Triggernya penyebabnya apa? Jadi asam lambung itu nanti kalau sampai gasnya naik ke atas itu nanti kena ke jantung. Nanti kena jantung itu nanti biasanya sakit sampai tembus ke belakang nanti gasnya naik lagi ke atas, namanya GERD itu seperti rasanya kayak ditusuk-tusuk, mulutnya bau, nanti gasnya lagi naik ke atas vertigo. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan GERD Mbak, itu biasanya itu berhubungan dengan pikiran, was-was, cemas, stres itu mempengaruhi. Jadi obatnya apa? Obatnya untuk asam lambung itu biasanya adalah yang paling gampang adalah anget-anget kalau di Rasulullah itu adalah bubur gandum plus sayuran. Tapi kalau di Indonesia paling gampang mungkin bubur kanji, bisa pakai bisa pakai ini buah labu bisa, bisa pakai ini juga pisang kluthuk itu pisang biji, atau bisa pakai ketela rambat yang masih mentah dibiasain makan. Tapi biasanya kalau dari saya menangani pasien kebanyakan bukan faktor-faktor makanan, tapi lebih banyak faktor karena pikiran. Jadi was-was, cepres. Jadi kuncinya apa? Ndablek. Jadi ndablek. Jadi jangan segala sesuatunya dipikirkan. Jadi kalau kita semua pikir, boleh kita pikirkan hidup kita, boleh dipikirkan boleh, tapi jangan sampai kepikiran. Jadi kalau kita sudah menghadapi segala sesuatu kok mentok, sudah pasrahkan sama Allah. Karena semua yang terjadi di dunia ini adalah sepengetahuan Allah dan semua sudah diatur di Lauhul Maut. Jadi jangan melawan dari apa yang sudah dari ketentuan Allah. Kalau misalkan terutama rezeki ini sering yang saya sampaikan bahwa sekarang Indonesia tidak baik-baik saja sedang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi sekarang sudah mulai kita rasakan harga-harga sudah mulai menaik, terus BBM sekarang sudah mulai dibatasi dan sebagainya, dan itu mungkin ke depannya tidak menjadi lebih baik. Kalau feeling saya kalau kita bicara tentang akhir zaman bahwa umatnya Rasulullah itu tidak lebih dari 1.500 tahun kita sekarang sudah masuk 1.447 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung secara matematika usia umat Rasulullah, usia umat Islam tidak lebih dari 53 tahun. Jadi sebelum umat Islam itu hilang di permukaan bumi, banyak kejadian. Contohnya apa? Contohnya akan datangnya namanya Dukon, akan datangnya namanya Dajjal, akan datang namanya Imam Mahdi, akan datangnya Ma'yud, dan sebagainya. Jadi itu adalah tahap-tahapan. Jadi yang akan ke depan itu kita akan menghadapi ujian lebih berat lagi, dan ini kayaknya sudah mulai banyak ujian-ujian kita. Bahan-bahan makanan sudah mulai naik semua, BBM sudah mulai naik semua, dan ini sekarang ada juga namanya badai Godzilla El Nino. Itu kalau diperkirakan akan terjadi kemarau panjang sekitar 4 bulanan. Salah satu tanda-tanda dari akhir zaman adalah sebelum kedatangannya Dajjal adalah 3 tahun berturut-turut dunia akan mengalami kekeringan. Tahun pertama 1/3 dari air tidak turun ke dunia, 2/3 dari air, tahun kedua 2/3 dari air tidak turun ke dunia, dan tahun ketiga tidak akan ada hujan sama sekali. Itulah tanda-tanda datangnya Dajjal. Jadi kalau misalkan sekarang mengalami asam lambung dan sebagainya, ayo banyak beristighfar bahwa dunia sekarang itu tidak baik-baik saja. Jadi kita harus siap. Apa makanannya pada saat kita menghadapi Dajjal sebagainya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa pada saat nanti menghadapi akhir zaman, pada saat nanti menghadapi Dajjal, umatku makanannya seperti malaikat. Apa itu? Zikir. Jadi yang sekarang sudah asam lambung, ayo mulai dilepaskan semua pikirannya, pasrahkan semua pada hidup kita pada Allah. Yang sekarang mungkin lagi kesulitan ekonomi dan sebagainya, ayo belajar untuk berpuasa, untuk menghilangkan semua penyakit. Karena salah satu untuk menghilangkan penyakit adalah berpuasa. Kebanyakan makanan, jadi kita wajib puasa dan latihan saat menghadapi nanti ke depannya kalau ada sesuatu yang sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah tentang akhir zaman. Terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian ini banyak yang menyaksikan kalau di channel TikToknya TV
Tibunda Boy dan juga Suara Muslim. Ada Ibu Hasmiah, terima kasih sudah mendengarkan. Ada juga Pak Toha, akun Toha juga terima kasih sudah mengikuti, menyaksikan juga di channelnya Tibunda Boy Holistic Care. Dan Ibu Muasomah, terima kasih bisa gabung, bisa bertanya insya Allah nanti di segmen terakhir. Kita jeda dulu Ustaz, insya Allah kita akan lanjutkan selepas pariwara berikut ini. جوع يزداد يوما بعد يوم وألم وحصار ودمار لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا والناس ما زالت لعون الناس تشتاق آفاق هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا رسم ابتسامته على وجه الحياة ومضى قلب الذي أعطى بحب عطائه نبضا أبشر 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 بعون الناس نحن الحياة كغيمة وسط السماء تسقي الجميع بمائها لما هما تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما غيثا كريما طيبا يروي الظما الحياة كغيمة وسط السماء تسقي الجميع بمائها لما هما تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما غيثا كريما طيبا يروي الظما نحن الحياة ونورنا عم الفضاء لجميع من في ظلمة الدنيا مضى جاب الحياة Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Segmen terakhir Mitra Muslim Majelis Ilmu yang dipersembahkan oleh Las Taman Zakat dan ada Ustaz di Ahmad Idham di malam hari ini dan saya Dani Rahmati ya Mitra Muslim. Terima kasih sahabat-sahabat termasuk pertanyaan dari Ibu Muasomah di TikToknya Suara Muslim Ustaz ya. Kayaknya dokter, kayak katanya dokter otot kaku-kaku Ustaz. Nah kalau ini Ustaz pinggang kok nyeri ya. Kalau ke dokter itu disuntik hilang, 1 minggu lagi itu nyerinya datang lagi Ustaz. Ini apa Ustaz sebenarnya ini Ustaz? Tapi kok langsung sehat tadi katanya. Usianya berapa Ibu? Wah ini komentarnya di TikTok ini Ustaz. Penontonnya Ustaz ini Ibu Muasoma ya atau Kamu Muasoma ini. Bu Muasoma, oke. Kalau pinggang gitu, jadi pinggang yang sebelah kiri, pinggang belakang yang sejajar dengan siku-siku tangan gitu. Jadi kalau jenengan memperhatikan di TikTok atau di yang lainnya, jadi pinggang yang punggung belakang punggung belakang yang sejajar dengan siku-siku tangan itu adalah tempatnya ginjal. Jadi di situ atau paling gampang adalah pinggang belakang yang sejajar dengan pusar itu adalah tempat ginjal. Jadi kalau misalkan sering sakit kemungkinan ginjalnya bengkak. Kemungkinan kita bicara kemungkinan bengkak. Jadi kalau kayak bengkak kemungkinan adalah oleh masalah. Jadi untuk mengeceknya jenengan minimal cek kalau usia di atas 40 jenengan wajib cek kreatinin, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah itu wajib dicekkan. Terus nanti apakah ada tanda-tandanya Bu? Sering kencing malam, kencingnya berbusa, terus sering kram malam, perutnya sakit kayak asam lambungnya kumat, dada sesak, terus juga gatal-gatal. Nah, kalau gatal-gatal apakah ada tanda-tandanya atau juga paling
paling akhir adalah kakinya bengkak. Jadi kalau kaki bengkak itu berarti sudah mulai ginjalnya sudah mulai stadium keempat ke atas. Jadi kalau mulai waspada. Jadi kalau sementara ini nyeri punggung, jenengan cek dulu kreatinnya berapa. Itu nanti akan ketahuan. Kemarin tadi dimasukkan dalam rumus EGFR, Nanti kalau yang masih belum tahu nanti diulangi lagi videonya, atau nanti bisa lihat IG kami, Bu. Di IG kami itu sudah dicantumkan semua cara menghitung fungsi ginjal. Jadi kalau jenengan dikasih minum obat disuntik sembuh, itu obat anti nyeri, Bu. Obat anti nyeri. Jadi disuntik enak, nanti obatnya nyerinya habis ya suntik lagi, Bu. Jadi itu terus menerusan. Itu kalau sering dilakukan, efek jangka panjangnya adalah ginjalnya. Jadi ginjalnya nanti sudah rusak, sering obat-obatan nyeri tambah rusak. Jadi untuk memastikannya jenengan supaya tidak masuk stadium lanjut, sebaiknya sekarang cek kreatinin ke laboratorium untuk puskesmas, nanti masukkan dalam rumus EGFR. Kalau di Surabaya, jenengan nanti ambil namanya poli PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis itu gratis untuk warga Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Masoma, pendengar dari TikToknya Radio Suara Muslim, termasuk ada yang baru bergabung, ada Ibu Dia atau Kak Dia, terima kasih dari TikToknya di Tibun Nabi Holistic Care. Oke, juga terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ustaz ada yang bergabung tadi, kalau di sebentar ya. Oke, Pak Sunoto juga turut menyimak di malam hari ini, semoga sehat walafiat untuk Ustaz Ridho dan juga Mas Dani. Terima kasih. Kemudian autoimun tadi sudah, terima kasih. Kemudian mana tadi ya kalau di malam hari ini. Oke, Ustadz, kalau air kelapa itu fungsinya apa, Ustadz? Ada yang bertanya dari malam hari ini, Ustadz. Untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita, Bu, bagus nggih. Jadi kalau air kelapa itu sebenarnya adalah air surga. Jadi penyakit macam apapun insya Allah bisa disembuhkan oleh air kelapa. Tapi itu dengan catatan untuk orang sehat. Tapi kalau sudah karena gagal ginjal yang stadium 4 dan 5 itu tidak dianjurkan. Itu malah merusak ginjalnya. Jadi kalau yang masih sehat-sehat atau stadiumnya nggak terlalu parah, itu silakan rutinkan minum kelapa, terutama yang kelapa degan hijau itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, terakhir Ustadz mungkin dijelaskan yang lanjutannya pelatihannya sama madu lanang yang ada di display malam ini. Jadi mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi untuk besok pagi kami memberikan pelatihan membuat madu lanang. Jadi bagi mitra muslim yang sekarang ada keluhan di libidonya kok sudah mulai menurun, terus tekanan darahnya tinggi, terus kadar gulanya tinggi, terus ada kankernya juga, terus ada benjolan, terus kolesterol, asam urat tinggi, bisa ngikutin pelatihan kita membuat madu lanang yang berhubungan dengan vitalitas. Jadi kita laksanakan besok pagi jam 9 sampai jam 11, bisa lewat offline atau online. Jadi bagi yang berminat, malam ini terakhir pendaftaran karena besok pagi udah dimulai. Jadi itu dulu. Baik. Silakan nanti bisa sambung mitra muslim untuk informasi lebih lanjut bisa ke Suara Muslim, dan untuk lebih lanjut ada yang tadi tanya tentang bekam, Ustadz, apakah di Prigen atau di dekat Pandaan ada, Ustadz, katanya Pak Husnu Supriyadi tadi, Ustadz. Banyak Pak. Nanti kalau jenengan ngersake nanti bisa WA kami, akan kami berikan referensi terapis yang daerah Prigen. Nggak boleh sebut itu. Nanti kami informasikan nanti Pak Husnu Supriyadi. Ada Pak Sibudin dari Sidoarjo juga bergabung malam ini. Minum teh tanpa gula tiap hari, apakah itu tidak masalah, Ustadz? Atau justru menjadi tidak sehat? Teh tanpa gula, kadar gulanya berapa dulu, Pak? Jadi harus dicek dulu. Jadi kalau jenengan minum teh tanpa gula, kalau kadar gula jenengan rendah, itu bermasalah. Jadi dicek dulu kadar gulanya berapa. Kalau misalkan jenengan kadar gulanya tinggi, jenengan tanpa gula enggak apa-apa. Tapi kalau kadar gula jenengan rendah, tidak ada gulanya, itu jadi masalah. Jadi makanya podcast kami itu jangan dipotong-potong, jangan dipotong-potong. Nanti Ustaz itu enggak boleh minum ini, enggak boleh makan, enggak seperti itu. Tetap semua ada parameternya. Jadi tubuh kita itu butuh gula. Kebanyakan gula bermasalah, kurang gula juga bermasalah, itu.
Oke, baik. Jadi sesuai dengan takarannya Mitra Muslim. Sesuai takarannya, semua ada ilmunya, semua ada parameternya. Jadi nggak bisa diturunkan, nggak bisa dinaikkan. Kalau sudah normal, monggo makan bebas nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan turun ya harus dinaikkan, yang naik harus diturunkan. Jadi ada parameternya. Jadi nggak asal-asalan, guys. Jadi ada ilmunya semua itu. Baik. Terima kasih. Ada juga yang baru saja bergabung, ini sudah kami kirimkan, termasuk juga yang disampaikan. Nanti Mitra Muslim untuk pelatihan herbal apapun, insya Allah Ustadz Nizam ada. Tapi ada jadwal-jadwalnya Ustadz ya. Nah besok ini ada Madulanang Mitra Muslim. Ini harganya juga lumayan. Tapi untuk bisa dilatih nanti insya Allah akan bisa memberikan, ya bisa produksi sendiri Ustadz ya. Jadi pelatihannya dari jam 8 sampai jam 11 siang bisa hadir atau juga bisa langsung melalui via Zoom ya. Nah untuk pelatihan-pelatihan berikutnya insya Allah juga nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Sebagai kesimpulan Ustadz Nidom. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan dari Journal of Psychomatis Research ya tentang penyakit emosi dan emosi yang berhubungan dengan hati memendam emosi yang terus-menerus bisa meningkatkan resiko kematian. Jadi studi yang 12 tahun mereka lakukan selama berturut-turut dengan 729 pasien dengan partisipan jadi mereka membuat kesimpulan bahwa 35% dari orang-orang yang sering memendam emosi secara terus-menerus itu berisiko meninggal disebabkan karena faktor kematiannya adalah 35%. Sedangkan mereka yang sering memendam emosi terus-menerus itu 70% lebih tinggi bisa menyebabkan penyakit kanker sama jantung. Itu riset jadi berdasarkan dari itu. Jadi bagi Mitra Muslim yang sekarang masih punya sifat marah, dendam, iri, dengki dan sebagainya, ayo mulai sekarang dihilangkan semua. Dengan caranya apa? Bersyukur. Kalau kita bersyukur itu akan membangkitkan yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan, imunitas kita kuat. Jadi kalau kita imunitas kuat yang terjadi adalah kita sehat. Kuncinya sehat apa? Satu, bahagia. Baik. Terima kasih Ustadz Nidom, semoga sehat walafiat selalu Ustadz. Dan jangan lupa Mitra Muslim bisa di follow di akun TikToknya Tibun Nabawi Holistic Care dan juga di TikToknya Radio Suara Muslim. Terima kasih yang sudah turut menyaksikan dari awal sampai akhir. Ada akun Dewi, Kak Dewi terima kasih. Ada juga yang baru saja bergabung, Prewito juga terima kasih. Ada diri kalau di channelnya Tibun Nabawi Holistic Care, kita juga sapa Ustadz di malam ini. Kalau di radio ada Kak Kartika terima kasih. Ada juga ada Bu Suyati Ngawi, ada juga Kak Wijar Narko, ada Bu Saniati Sandi dan Jajawa Studio ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Nidom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga rekan Muhammad Azhar sebagai videografer di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Les Taman Zakat. Duka Palestina belum